Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Firdaus dari kelas 10A, membuat video ini untuk tugas pada mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data oleh dosen Dr. Luhur Bayu Aji dari Universitas Budi Luhur. Dalam tugas video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dasar pada switch di Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer ini adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System. Ini digunakan untuk memvisualisasikan dan mensimulasikan jaringan komputer, termasuk perangkat komputer seperti router, switch, dan PC. Packet tracer sering digunakan sebagai alat pembelajaran dan pelatihan, khususnya dalam kursus jaringan seperti CCNA dan juga untuk riset simulasi jaringan. Oke, sekarang kita langsung ke prakteknya. Di sini saya sudah terinstall ya di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya yang berjalan di atas dari OS Microsoft Windows Server 2019 standar, menggunakan dari saya berjalan di atas VMware ya. Di sini saya coba dan saya sudah menginstalnya, dan kita buka untuk aplikasinya Cisco Packet Tracer tersebut. Di webnya yang Cisco Packet Tracer tempat download kita awal ada file PKT-nya ya, PKT awal untuk konfigurasi dasar. Saya sudah mendownloadnya juga, lalu kita buka file PKT-nya tersebut. Untuk saya sudah download di ini ada file PKT-nya yang berjudul atau bernama filenya chapter 21 konfigurasi initial switch setting ini. Kita open. Oke. Setelah terbuka, maka akan tampil konfigurasian yang sudah dibuat oleh file PKT tadi ya. Sini ada deskripsi penjelasan untuk kita mulai activity-nya, dan di sini sudah terlihat konfigurasian dari file PKT tersebut. Kita coba geser agar terlihat. Oke, dari sisi kiri ini ada switch 1 ya, mengarah dari PC 1, dan switch 2 dari PC 2 ini. Oke, kita buka lagi untuk deskripsinya. Jadi paket tracer ini ada 5 part ya. Untuk background activity ini sendiri, kita akan melakukan konfigurasi dasar switch. Kita akan mengamankan akses ke antarmuka baris perintah atau CLI dan port konsol menggunakan kata sandi yang terenkripsi dan teks biasa. Kita juga akan mempelajari cara mengkonfigurasi pesan untuk pengguna yang masuk ke switch. Dan banner ini juga untuk memperingatkan pengguna yang tidak berwenang bahwa akses dilarang gitu. Oke, di part 1 ada verifikasi konfigurasi switch default. Lalu di part 2-nya kita akan konfigurasikan switch dasarnya. Lalu di part 3 ada untuk mengkonfigurasikan MOTD atau Message of the Day banner. Di part keempat kita akan simpan file konfigurasi tadi yang sudah kita buat dari part 1 sampai part 3 tadi ke NVRAM. Lalu di part 5 kita
ulangi lagi hanya kita konfigurasinya di switch yang kedua. Oke, kita langsung saja ya mulai di part pertama. Di part pertama ini kita akan mengekses di switch 1. Berarti kita klik yang switch 1 ini dan kita masuk ke mode CLI-nya. Oke, enter. Kita rapikan dulu ya agar terlihat jelas. Oke, sekarang kita fokus di switch 1 dulu. Di sini terlihat. Oke. Langkah pertama, klik. Tadi sudah kita klik ya switch 1-nya, lalu enter privilege access mode, entering the enable comment, lalu kita tambahkan comment enable ya. Oke, di sini ada perbedaan dari setelah tanda arah ke kanan ini menjadi tanda pagar ya. Oke, ini set perintah exec istimewa ke exec mode ini kayak kalau di Linux mungkin rootnya atau masuk ke istimewanya seperti itu, dengan ditandai dengan tanda pagar tersebut ya. Mungkin kita lanjut ke step kedua untuk periksa konfigurasi switch saat ini. Dengan memberikan komen show running config. Kita masukkan komen show running config. Oke, sudah terlihat. Kita enter terus enter. Ada banyak ya. Sini terlihat ada interface fast Ethernet, ada 24 interface, dan interface gigabit Ethernet ada 2, interface VLAN. Oke, sudah N ya. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Ada berapa fast Ethernet interface does the switch have? Tadi fast Ethernet ini ada 24 ya. Soalnya dari sini dari 1 sampai 24. Oke. Lalu ada berapa gigabit Ethernet interface-nya? Ada 2. Yang gigabit ini dan gigabit Ethernet. What is the range of value for the VTY lines? Untuk line VTY ini ada 2 line VTY ya. Yang satu 0 dan 4, yang satu line VTY 5 dan 15. Okay. Which command will display the current contents of non-volatile random access memory? Apakah sudah bisa? Sepertinya memang belum bisa, tapi kita coba dulu ya dengan memberi perintah untuk sudah tersimpan konfigurasi NetVRAM atau belum, dengan menambahkan komen show start up config. Ya, belum dibuat ya, karena ya kita baru hanya masuk ke akses mode istimewa saja. Ini why does switch responsive config is not present? Ya iya, karena belum kita konfigurasikan. Part selanjutnya kita akan mulai mengkonfigurasi.
Di part 2 kita create basic switch configuration dulu, kita assign hostname-nya ya ke switch untuk mengubah nama hostname-nya. Oke, kita sudah masuk mode istimewa, lalu kita masukkan perintah configure terminal. Configure terminal. Oke, lalu kita masukkan nama hostname. Hostname-nya kita beri nama S1. Oke, sudah berubah ya. Jadi S1 kita exit. Oke. Sekarang hostname sudah berubah menjadi S1. Kita buat secure access to console line untuk memberikan password main yang kita masukkan perintah configure terminal. Oke, line console 0. Kita tinggal ngikutin komen-komennya dari step 2 ini ya. Lalu kita beri password let me in, lalu kita login, exit, dan kita exit kembali. Oke, kita verify lagi ya apa sudah terkonfig atau belum. Sudah, kita exit lagi dari sini. Nah, sekarang dia meminta password. Kita masukkan password let me in tadi. Oke, kita bisa masuk ya. Untuk password ini tidak terlihat karena sudah standar secure-nya dari Cisco ini. Oke, kita sudah masuk. Sini ada note lagi ya. Jadi jika switch tidak meminta kata sandi, maka kita tidak bisa mengkonfigurasi parameter login pada langkah 2 tadi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke step 4, ke secure privilege mode access ini. Jadi kita tetapkan kata sandi aktif dengan yang C1 dolar C0 ya. Cisco kata sandi ini melindungi akses ke mode istimewa. Jadi kita masuk ke enable tadi yang untuk masuk ke mode istimewa mewajibkan dan harus memasukkan password Cisco ini. Di situ ada not, angka 0 dalam Cisco itu adalah angka 0 bukan huruf kapital. Kata sandi ini tidak akan dinilai benar hingga Anda menginskripsinya di langkah 8 nanti. Oke, kita ikuti lagi dari awal. Kita masukkan komen enable, lalu configure terminal lagi, lalu kita masukkan passwordnya, maksudnya men-set password ya. Enable itu dengan C1 S dollar C0. Oke. Kita exit. Oke, configure from console by console. Sip. Sekarang kita lanjut ke step 5. Kita verify lagi ya yang tadi configuran tadi apakah sudah terkonfig atau belum.
kita exit ya, masukin lagi yang password let main. Oke, kita masuk ke switch mode biasa, lalu kita enable untuk masuk ke mode istimewa ya. Di sini masukkan password yang C1 C0 ya. Kita sekarang masuk ke mode istimewa. Jadi sekarang kita sudah memberi 2 level password ya, dari password masuk switch, sekarang masuk password mode istimewa. Oke, untuk keterangannya ini ya, di kata sandi pertama adalah kata sandi konsol untuk konfigurasikan pada baris 0. Kata sandi ini untuk kembali ke mode eksekusi. Masukkan perintah untuk mengakses mode istimewa dengan enable. Oke. Nah, masukkan kata sandi kedua yang kita konfigurasikan tadi. Oke. Sekarang kita coba show running config. Oke, kita enter seperti tadi ya, menampilkan seluruh konfigannya. Nah, password tadi yang kita buat sudah masuk ke konfigan password main. Oke, lalu untuk password Cisco ada di paling atas tadi yang enable ini, password kita yang Cisco. Oke, sekarang kita lanjut. Oh, ada notice ya. Untuk notisnya ini kata sandi konsol yang kata sandi aktif keduanya ditulis dalam teks biasa. Hal ini dapat menimbulkan resiko keamanan jika ada yang mengintip dari balik bahu. Iya betul. Kita ini karena masih kelihatan passwordnya dengan mata telanjang ya, dan password yang enable ini juga masih kelihatan gitu ya. Sekarang kita enkripsikan password tersebut. Di step ke-6 ini kita akan mengenkripsikan password tersebut. Oke. Jadi kata sandi yang diaktifkan harus diganti dengan kata sandi rahasia terenskripsi yang lebih baru menggunakan perintah enable secret. Tetapkan kata sandi enable secret ke it's a secret. Oke. Kita ikutin lagi perintah komennya ya. Di sini kita config enable secret it's a secret. Oke, lalu exit. Oke, di sini ada notes lagi. Kata sandi rahasia yang diaktifkan menggantikan kata sandi yang tadi kita set ya. Jika kedua dikonfigurasi pada switch, Anda harus memasukkan kata sandi rahasia yang diaktifkan untuk memasuki mode istimewa ini. Oke, kita di step 7 kita verifikasi lagi bahwa kata sandi rahasia yang diaktifkan telah ditambahkan ke berkas konfigurasi kita tadi ya. Kita enter show running command lagi. Oke, sekarang sudah terlihat ya, yang it's a secret tadi sudah di
enkripsi. Oke. Kita terus enter ke bawah. Dan kita hanya mengenkripsi it's a secret tadi ya, karena komen tadi enable secret it's a secret. Oke. Di sini ada pertanyaan lagi di step 7 ya. Udah soal ini ya. Oke. Bisa di singkat ya dengan hanya memberi komen sauran. Lalu apa yang ditampilkan untuk mengajukan kata sandi rahasia. Lalu mengapa kata sandi rahasia yang diaktifkan berbeda dari yang kita maksudkan. Lalu di step 8 ini kita enable dan konsol passwordnya. Kita enkripsi yang diaktifkan dan kata sandi konsolnya. Ada notice ke step 7 tadi. Jadi seperti yang Anda lihat pada langkah 7 tadi, kata sandi rahasia enable di enkripsi, tetapi enable dan kata sandi konsol masih dalam bentuk teks biasa. Ya. Sekarang kita akan mengenkripsi kata sandi teks biasa ini menggunakan perintah service password encryption. Oke. Kita tambahkan lagi sesuai dengan yang diperintahkan ya. Config lalu service password encryption lalu exit. Oke. Sini ada, jika Anda mengkonfigurasi kata sandi lain pada switch, apakah kata sandi tersebut akan ditampilkan dalam berkas konfigurasi sebagai teks biasa atau dalam bentuk enkripsi? Oke, kita buktikan dengan sauran ini ya. Sauran. Ya, sudah terenkripsi. Di sini yang enable secret, yang it's a secret tadi sudah. Lalu password Cisco-nya ini juga sudah dienkripsi. Kita coba enter lagi ke bawah. Kita lihat yang let me in, apakah sudah terenkripsi juga atau belum? Ya, let me in juga sudah terenkripsi ya. Oke, sekarang sudah berjalan ya. Sekarang kita pindah ke part 3 untuk mengkonfigurasi MOTD banner atau Mistakes of the Day banner. Di part 8 ini jadi setelah kita semua tadi yang set hostname lalu set password, nah, kita akan memberikan seperti pemberitahuan notice untuk pengguna switch yang ingin login ini. Jadi kita set komen perintah Cisco iOS mencakup fitur yang memungkinkan Anda mengkonfigurasi pesan yang dapat dilihat oleh siapapun yang akan masuk ke switch. Pesan ini disebut pesan hari ini atau banner MOTD. Mistakes of the Day. Lampirkan teks banner dalam tanda kutip atau gunakan pemisah yang berbeda dari karakter apapun yang muncul dalam string MOTD-nya. Oke, kita ikuti lagi langkahnya dengan memberikan perintah. Ini masih di mode istimewa ya, mode privilege mode.
berikan lagi perintah config, lalu kita berikan banner MOTD, kita ikuti dari sini saja ya pesannya. Oke, kita copy paste saja. Sip. Lalu exit. Oke, kita exit lagi. Ada pertanyaan di sini, dia akan tampil di awal. Oke, akan ditampilkan kapan banner ini di-show-kan gitu. Akan ditampilkan ketika kita sudah di luar dari privilege mode dan keluar dari switch juga, exit dari switch. Oke. Lalu pertanyaan kedua, mengapa setiap switch harus memiliki banner MOTD? Jadi ada banyak fungsi dari MOTD banner yang akan kita buat, yang tadi kita buat itu. Jadi macam-macam lah, ada mungkin satu, peringatan hukum dan keamanan, bisa kita masukkan notice di situ untuk mencegah pengguna yang tidak berwenang, atau ya untuk melindungi organisasi secara legal gitu. Menunjukkan bahwa pengguna juga diperingatkan sebelum mengakses ke switch. Untuk komunikasi juga, admin bisa menggunakan banner untuk menyampaikan informasi penting atau sementara. Contohnya seperti sedang ada maintenance atau pemeliharaan jaringan pada tanggal saat ini, atau buat praktik standar juga, sebagai standar dan profesional juga menambahkan MOTD banner ini adalah sebagai praktik dasar yang disarankan di dunia jaringan. Oke. Sekarang kita coba masuk. Nah, yang tadi banner ini tampil di sini ya. Jadi saat kita ingin masuk switch, dia tampil. This is a secure system, authorized access only. Oke, sekarang kita ke part selanjutnya, part 4, yaitu untuk save ya. Save ke NVRAM. Konfiguran kita semua ini kita save ke NVRAM. Kita masuk dulu ke switch-nya. Kita ke mode privilege mode. Oke. Lalu kita tambahkan comment. Jadi di part 4 ini, jadi untuk menyimpan file konfigurasian kita semua ini ke NVRAM. Untuk step pertamanya, kita verifikasi bahwa konfigurasinya akurat menggunakan perintah seorang. Kita lihat dulu konfigurasinya apa, sudah siap untuk disimpan atau belum. Lalu simpan file konfigurasinya. Karena kita sudah menyelesaikan konfigurasi dasar di sini, sekarang kita cadangkan file konfigurasi yang sedang berjalan ke NVRAM untuk memastikan bahwa perubahan yang dibuat tidak hilang jika sistem diboot ulang atau kehilangan daya. Oke, sekarang kita masukkan perintah copy running config start up config. Ada pertanyaan, destinasi file start up config, ya, enter. Building configuration, oke, sudah tersimpan ya konfigurasian kita. Kalau sudah muncul
dalam kurung kurawal oke. Sini ada pertanyaan, apa versi terpendek dan tersingkat dari perintah copy running config startup config tadi? Ada dengan copy run start. Seperti itu, kita coba lagi ya. Dengan memberikan perintah copy run start. Cukup ini saja. Ya, seperti tadi lagi pertanyaannya, saya enter, oke. Itu jadi versi singkatnya, komen singkatnya. Oke, next. Step 3 kita examine the startup. Oke, periksa lagi file konfigurasi startup. Untuk perintah manakah yang akan menampilkan isi nvram dengan memberikan perintah show start. Nah, di sini ini adalah konfigurasian yang disimpan. Beda dengan file yang tadi kita buat. Sama, isinya sama, hanya ini yang tersimpan. Jadi jika kita reboot switch atau mati daya, yang dia tetap menyimpan, jadi tidak hilang. Seperti itu. Ya, sama. Konfigurasian ini masih sama dengan yang kita buat awal tadi. Oke, sekarang sudah tersimpan, lalu ada pertanyaan lagi, apakah semua perubahan yang dimasukkan tercatat dalam berkas? Ya, itu sudah sesuai semua. Dari password inskripsi, lalu nama hostname, dan lain-lain. Oke, 4 part kita sudah menyelesaikan ya di konfigurasi switch 1 tadi. Sekarang di part terakhir ini kita konfigurasikan yang switch 2-nya. Konfigurasinya sama dengan seperti caranya yang switch 1 tadi, hanya sekarang kita di hostname yang switch 2. Oke. Sekarang kita konfigurasikan S2 ini. Jika Anda tidak dapat mengingat perintahnya, kita lihat lagi aja bagian 1 sampai 4 tadi. Hanya yang dibedakan ya ini dari nah A B C D E F G, yang membedakan A nya saja ini, hostname-nya menjadi S2 dan kita kliknya yang switch 2. Oke, sekarang kita close yang switch 1 karena sudah kita konfigurasikan. Kita sekarang lanjut ke switch 2 ini. Klik. Oke, sekarang muncul switch 2 ini, kita masuk ke mode CLI. Oke, sebenarnya caranya sama seperti satuannya. Perubahan hostname-nya dan kita mengklik yang switch 2 ini. Kita rapikan mungkin agar bisa terlihat. Oke, kita lanjut lagi dari pertama ya. Kita balik lagi ke pertama. Oke, kita klik S. Ini kan ya, switch 1. Kita klik switch 2-nya, lalu kita masuk. Oke. Kita masuk ke mode privilege. Oke. Lalu show running config. Ya, semua sama ya. Switch 2 juga ada
24 fast Ethernet dan 2 gigabit Ethernet. Lalu yang kedua, oke, sekarang kita assign hostname-nya menjadi S2. Itu terminal hostname S2. Oke, exit. Lanjut kita configure terminal kembali. Sorry, lalu line console passwordnya kita let me in. Oke, login, exit lagi. Lanjut kita verifikasi lagi ya. Oke, password let me in. Oke, masuk. Kita set enable password. Lalu configure terminal, lalu enable password C1 $C no. Oke, exit. Oke, kita verifikasi lagi ya. Lagi kita masukkan let me in. Oke, kita masuk ke mode privilege dan enable, lalu masukkan C1 $C. Oke, sudah terset ya. Kita show run. Belum terenkripsi ya, sama password let me in juga pasti belum terenkripsi ya. Sekarang kita config enkripsi, config enable secret, it's a secret, lalu exit. Sorry. Nah, oke. Kita coba sauran lagi. Sauran. Oke, it's a secret sudah terenkripsi, hanya yang password Cisco dan let me in belum terenkripsi ya. Kita enkripsikan password tersebut. Kita config lagi, lalu service password encryption, lalu exit. Oke, sekarang kita coba show run apakah sudah.
Ya, sudah terenkripsi ya. Oke, lalu di let me in sudah terenkripsi. Sekarang kita konfigurasikan MOTD banner. Nah, untuk MOTD banner ini ada perbedaan nih, karena di MOTD banner ini kita memberikan pesannya seperti ini: authorized access only, unauthorized access is prohibited, and violators will be prosecuted to the full extent of the law. Oke, kita config lagi. Ini lalu banner MOTD, kita kopikan pesan yang diperintahkan tadi. Oke, kita masukkan di sini. Sip. Oke, enter lalu exit. Kita exit lagi untuk memverifikasi apakah banner MOTD ini sudah berjalan atau belum. Ya, sudah berjalan ya, dengan kata-kata yang diperintahkan ini di part di. Oke, kita masukkan let me lalu enable it's secret. Oke, encrypt all plain text. Sudah kita encrypt. Sure configuration is correct ya. Sekarang kita ke part terakhirnya yang G, save the configuration file to avoid loss is to switch to forward, dengan memberikan konfigurasi file ke NVRAM. Berikan yang memakai versi terpendeknya ya, yang hanya dengan copy run, cukup dengan copy run start versi terpendeknya ya. Copy run start. Oke, enter. Oke, sudah tersimpan ya. Kita coba show run. Sudah terpasang, sudah tersimpan. Oke, dan kita untuk mengecek setelah tersimpan atau tidak dengan show start ya, sudah tersimpan NVRAM. Jadi ketika switch ini mati atau hostnya shutdown, maka akan tersimpan seperti itu. Oke, setelah ini kita sudah di part terakhir yang save ini. Berarti dua switch ini sudah kita konfigurasikan, dan persyaratan dari PKT activity ini sudah terselesaikan dengan completion 72/72 ini ya. Ini bisa kita close. Sekarang kita lihat dari semua part ini, kita cek result. Oke, jika selesai semua, maka akan ada pemberitahuan congratulations, you successful complete the packet tracer configuration initial switch setting activity. However, the final score might change based on your answer to the question in the instructions. Consult your instructor. Sini di assessment item ini kita akan melihat total skor kita ya. Ada
banyak poin-poinnya ini karena kita sudah menyelesaikan semua, jadi tercentang semua apa yang diperintahkan tadi dari PKP tadi. Oke, cukup sekian dari saya untuk video tutorial konfigurasi dasar pada switch kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.